Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafatihi wa badatihi wa karamatihi fid darin amin. Ila an qala wa syartul mu'adzin al-islami wa tamyizi. Berapa Arab Islami? Al-Islamah Untuk maf'ul dari syartul. coba diterjemahkan sedikit. Dan syarat muadzin itu adalah Islam. Maf'ul Kabar. Wa tamyizu fala yasihu adhan kafiri wa ghayrul mumayyiz min sabiyyin wa majnunin wa sukranin li'annahu ibadatun wa laysu min ahliha wa dhukuratu fala yasihu adhan mar'ati wal khunsa al-mushkili lirijali kaimamatihima lahum wa sanafa adhan li nafsihima wa lin nisa'i wa yukrahu lil muhdithi hadathan asghari li hadits at-Tirmidzi la yu'da Hadasan asghari. Berapa yang asghari? Asgharan. Mana alif itu? Alif tanwinnya mana? asghara. Kenapa? Itu apa Arabnya? Wa yukrahu lil muhdithi hadathan asghari Untuk mudhaf ilaih modal pilih. Mana modal? hadathan. Kenapa buatan ini? Hadatsan asghara. Nah, ismul ladzi la yansarif maf'ul tanwin. Wa yukrahu lil muhdithi hadathan asghara li hadits at-Tirmidzi la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un wa lil junubi ashaddu karahatu li baladil janabah karahatan. Nah, Ibadati janabati wal iqamatu aghlabu min al-adhani fil hadathi wal janabati li qurbiha min as-salati. nah, pertama. Dan syarat muadzin adalah Islam dan mumayyiz, maka tidak sah azan orang kafir dan orang yang belum mumayyiz dari anak-anak dan orang gila dan orang mabuk. Alasannya karena sesungguhnya azan adalah ibadah. Walisu min ahliya, dan mereka tersebut bukan dari golongannya, dari ahlinya. Bukan dari ahlinya. Azan Aha. ahlinya ibadah. Apa maksud bukan ahli ibadah? Kadang-kadang kita lihat ada anak-anak taat, ahli ibadah pada orang tuanya. Dia subuh
hari Ahad bagi sholat subuh, boleh sholat subuh. Karena tidak dibebankan hukum kepada mereka. Jadi masuk ahli ibadah, termasuk orang yang ditekankan ibadah kepada mereka. nah ahli ibadah artinya orang yang wajib beribadah. Dan syarat mazan yang ketiga adalah laki-laki. Maka tidak sah azan wanita dan unsa muskil untuk jamaah laki-laki. Sama hukumnya imamnya oleh dua orang tersebut yaitu wanita dan unsa bagi mereka laki-laki. Dan telah terdahulu azan keduanya untuk diri keduanya dan untuk wanita. Dan dimakruhkan bagi orang yang berhadas, hadas yang kecil, karena Nabi hadis riwayat Imam Tirmidzi tidak boleh mengulangi azan kecuali orang yang berwudu. Dan bagi orang berjunub itu lebih parah lagi di segi makruh. Karena apa? Karena beratnya hadas janabah. Dan iqamah itu lebih parah lagi daripada azan di segi hadas dan janabah. Alasannya karena dekatnya masa iqamah dari sholat. Nah, kita sama surah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح.
yusannu sayyidan ay aliyus sawti li'annahu ablagu fil i'lam. Husnul sawti li'annahu ab'athu 'ala al-ijabah bil huduri. Adlun li'annahu yukhbiru bi awqatis salah. Wal imamatu afdal minhu ay min al-adhan fil aslahi li'annaha lil qiyami bi huquqiha ashaqqu minhu. Qultu al-aslahu annahu afdalu minha wallahu a'lam li'annahu li'a'lami bil waqti akthar naf'an minha. Wa thalithu huma sawa'un fil fadilati wa syartu ay al-adab. Terjemah. Disunahkan untuk orang yang mempunyai suara yang lantang ay aliyus sawti, yang mempunyai suara yang keras. Disunahkan mendengar azan yaitu orang yang mempunyai suara yang keras. Alasannya adalah karena sesungguhnya itu lebih mubalaghah dalam memberitahukan. Yang kedua, mempunyai suara yang bagus, karena sesungguhnya suara yang bagus itu lebih memotivasi di atas dikabulkan untuk dihadiri. Yang sudah ketiga yaitu adil, karena sesungguhnya muazin itu memberitahukan dengan waktu-waktu salat. Dan menjadi imam itu lebih baik daripada menjadi menggunakan azan menurut pendapat yang ashah. Alasannya karena sesungguhnya imam untuk menegakkan hak imam itu lebih berat daripada muazin. Qultu, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, pendapat yang lebih kuat adalah sesungguhnya Qultu. Siapa qultu? Qultu Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, pendapat yang ashah adalah sesungguhnya azan itu lebih baik daripada menjadi imam. Wallahu a'lam. Alasannya karena sesungguhnya azan itu memberitahukan dengan waktu, lebih banyak manfaatnya daripada menjadi imam. Mana khabar pada anda? Aksaru. Oke, coba terjemahkan sesuai dengan kedudukan i'rabnya. Li'annahu, Karena sesungguhnya azan sungguh memberitahu dengan waktu, itu lebih banyak manfaat. li'ilamihi, li itu lama apa? Contoh ke? Untuk Ulang tahun ke? memberitahu. Untuk memberitahu. Apa pemahaman? Li'annahu li'alami bil waqti aksar naf'an minha. Karena sesungguhnya azan sungguh memberitahu dengan waktu, itu lebih banyak memberi manfaat daripada menjadi imam. Enggak nyambung. Karena sesungguhnya azan untuk memberitahu dengan waktu. Berarti itu khabarnya. Lam ta'lil, harusnya dia letaknya di ujung. Li'annahu aksaru naf'an minha li'alamihi bil waqti. Tapi karena ini kita orang dewasa, jadi nggak disusun kayak kecil. Ini kita susah. Nah, coba terjemahkan. Karena sesungguhnya azan karena memberitahu dengan waktu, itu lebih banyak memberi manfaat daripada menjadi imam. Sedangkan pendapat yang ketiga, azan dan imam itu sama di segi fadilah. Dan syarat azan adalah Baca.
Wasyartu al-adhan. Wasyartu al-adhanu. Adhanu, kenapa baca adhanu? Adhan. Adhani. Kenapa azani? Mudhaf. Mudhaf ke Syartu. satu. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih boleh ada yang jalan? Biasanya mudhaf dan mudhaf ilaih ditakdirkan min fi'li. Nggak ada yang bisa menyalakan. Al-adhanu. Kenapa azani? Tafsir dari hu. Tafsir dari Hu. hu itu kedudukan ilmu itu apa? Dah. Iya. Mudhaf ilaih. Kenapa tafsir mudhaf ilaih barisnya doa? Barisnya doma. Adhani. Kenapa azani? Ini pada hu. Tafsir pada hu. Nah, Ayat adhani al-waqtu li'annahu li'a'lami bihi fala yasihu qablahu ila subuh famin ila nisfi. subuh. Kenapa baca duma? Istifna. Istisna. Itu istisna apa? Kalamnya apa? Kalamnya kalam apa? Tam. Tam, Mujab. mujab. Hukumnya apa? Nasab. Nasab. Bacanya doma. Subaha. Ila subaha. Nah, coba tutupin dulu biar suara kalau masuk sini. Ila subaha famin nisfil laili yasihu al-adhanu laha kama sahahu fi rawdahi wa qila min subuhin yabqa min al-layli fi syita'i wa nisfi subuhin fi sayfi takriban hadithi fihi ورجعه الرافعي وكانه أراده بقوله في المحرر آخر الليل. Nah, terjemah. Dan syarat azan adalah masuknya waktu, karena sesungguhnya azan untuk memberitahukan dengannya waktu salat, maka tidak sah azan sebelum masuknya waktu kecuali waktu subuh. Mana khabar pada annahu? Khabar dari anna. I'lan. Dan i'lan li tambah li fala yasihu. Nah, sama dengan konsep tadi. Karena ini kita hanya sastra, sudah lama baca kitab, maka musannaf kedepankan takdirnya. Li'annahu fala yasihu qabla li'ilami bi. Karena sesungguhnya azan karena memberitahukan dengan waktu, maka tidak sah sebelum waktu kecuali waktu subuh. Maka bermula azan waktu subuh dari pertengahan malam, sah azan untuknya subuh. Sebagaimana mentasnya pendapat tersebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Pendapat kedua mengatakan bermula azan subuh semenjak dari 1/7 yang tersisa dari malam ketika di musim dingin,
dan setengah dan sepertujuh pada musim panas, karena mendekatkan bagi hadis padanya. Nah, setengah dari sepertujuh itu berapa? Seperempat 1/14. Berarti lebih awalkah dari musim dingin atau lebih mundur daripada musim dingin? Tadi musim dingin kira-kira malam tersisa 1/7. Kemudian musim panas 1/14. Itu lebih terkedepan, lebih cepat daripada musim dingin atau lebih lambat daripada musim dingin? Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat pada musim dingin. Mana lebih banyak 1/7 pada 1/14? Sepertujuh lebih banyak. Berarti mana yang lebih cepat 1/7 daripada 1/14? Yang lebih cepat. Yang 1/14. Mana lebih cepat? 1/14. 1/14 lebih cepat. 1/14 lebih cepat. 1/14 lebih cepat daripada 1/7. Ketika kita menempuh sebuah jalan terus jalan. Ketika kita jalan, berapa jalan lagi tersisa? Kata tuan rumah, tinggal 1/7 lagi. Kemudian satu tuan rumah bilang 1/14 lagi. Mana yang lebih dekat ke rumah? 1/7 lagi atau 1/14 lagi? Kita diajak oleh teman ke rumah dia, naik mobil kah atau jalan kaki. Kira-kira rumah kamu sisa berapa lagi dari jarak yang sudah kita tempuh? Kata dia 1/7 lagi nyampai. Kemudian ada pada kesempatan lain dia bilang 1/14 lagi nyampai. Mana yang lebih dekat ke rumah dia? 1/7 lagi atau 1/14 lagi? 1/14. 1/14. Kenapa? Karena 1/14 itu ada di setengah 1/7. Berarti azan musim panas lebih diundur ke belakang daripada azan musim dingin. Nah, kita tempat halaman 355. 355. Iya. Wa istaratu. Wasyarat ilmuhu ayil ma'mumi Dintikalatil imami Yatamakkanu min mutaba'atihi Bi an yarahu Aw ba'da safin Aw yasma'ahu Aw muballighan Fakir rawdati ka'asliha Wa qad yu'lamu bihi Hidayah yu'lamu
Bina ma'ruf ya'lamu. Wa qala ya'lamu bi hidayati ghayruhu idza kana a'ma aw asammu fi dhulmatin. Wa idza jama'a Kana a'ma au asamma Nah, fi dhulmatin. Wa idza jama'ahuma masjidun sahal iktida'u wa in ba'udatil masafatu wa halat abaniyatun nafidatun ughliqu abwabuha aula wa qila la yasihu aglaku wa idza la yasihu fil aglaki fil aglaki. Apa bentuk aglaki? aglaki Nah, wa idza lam takun nafidatun kenapa nafidatan? nafidatan Terus la bi'addil jami'i lahuma masjidan wahidan. terjemah. Dan disyaratkan mengetahuinya, artinya makmum mengetahui dengan perpindahan imam, supaya makmum bisa dari mengikutinya imam dengan cara bahwa ia melihat imam, atau ia melihat sebagian shaf, atau ia mendengar imam, atau dia mendengar mubalik. Di dalam kitab Rawdah sama seperti asal Rawdah, kadang-kadang ia bisa mengetahui dengan dipandu oleh orang lain apabila ada ia orang buta atau ia orang tuli di dalam gelap gulita, atau ia orang tuli yang berada di dalam gelap gulita. Apabila menggabungkan imam dan makmum oleh satu masjid, niscaya sah mengikut walaupun jauh jaraknya dan terhalang oleh bangunan yang tembus, yang dikunci pintunya atau tidak. Pendapat kedua mengatakan tidak sah pada bangunan yang terkunci. Nah, maksudnya apa? Apa yang sedang dibahas di sini? Tentang jamaah makmum dan imam. Syarat makmum yang mengikuti imam. Contoh kejadiannya, seorang makmum mengikuti imam, akan tapi jaraknya jauh dan terhalangi oleh bangunan yang tembus. Bangunan tersebut bisa terkunci atau tidak. Contohnya seperti pintu. Coba diulang kembali kesimpulannya. Wa yustaratu ilmuhul ma'mum bintiqalatil imam. Syarat sah makmum mengikuti imam adalah yang pertama, makmum mengetahui pergerakan imam. Cara-caranya adalah yang pertama, makmum bisa melihat imam, atau makmum melihat sebagian shaf, atau makmum mendengar bacaan imam, atau makmum mendengar suara mubalik. Siapa mau balik yang dimasukkan di situ? Apa mau balik yang dimasukkan di situ? Menyambung suara imam. Menyambung suara imam. Nah, terus Lalu bagaimanakah cara makmumnya orang yang buta atau orang yang tuli? Orang buta tidak bisa melihat bagaimana pergerakan imam, tidak bisa melihat sebagian shaf.
Menurut dalam kitab Allah sama seperti Rasulullah itu bisa dipandu oleh orang lain. Bisa dipandu oleh orang lain. Bagaimana caranya tiga ini? Apabila si buta itu berada di samping orang, maka orang yang di samping ini memberitahukan dengan mengencangkan suara takbirnya. Kalau setuli bagaimana dalam gelap? Bagaimana seorang makmum yang tuli dalam gelap? Salah satunya dipandu oleh orang lain. Caranya mungkin bisa jadi disentuh sekali sentuhan, menunjukkan bahwa imamnya sudah takbir. Kemudian ketika imamnya ada rukuk, Disentuh lagi, imamnya tidak, sentuh lagi. imamnya bangkit ke rakaat ketiga pada awal tasawuf. Dia masih duduk. Disentuh 2 kali. Kemudian imamnya ragu, duduk lagi. Disentuh 2 kali lagi. Terus apabila menggabungkan imam dan makmum oleh satu masjid, niscaya sah mengikut, walaupun jauh jarak antara makmum dan jamaah, dan terhalang oleh satu bangunan yang tembus, yang bisa dikunci pintunya atau tidak. coba dipahami bahasanya. Apabila imam dan makmum digabung oleh satu masjid, jaraknya jauh terhalang oleh bangunan-bangunan. Dia berada dalam satu masjid, kenapa terhalang oleh bangunan-bangunan? Misalnya, Seperti sholat di masjid Ittihad, satu lagi, Nurul Hidayah. berarti itu satu masjid. Dia bahasanya apabila digabungkan imam dan makmum oleh satu masjid, maka mereka sah berjamaah walaupun jaraknya jauh, walaupun terhalang oleh bangunan-bangunan. Mana betul ini? Contoh kejadian Ya, contoh kejadiannya. seperti dalam masjid yang besar. Ya, Dan dalam masjid yang besar, imamnya berada di depan, namun saking ramainya masjid tersebut, contohnya ketika sholat Jumat, ada satu makmum yang berada di bagian pendopo masjid, kan? Contoh seperti masjid Ittihad itu. apa yang menghalang ini? Pintu, ada pintu. Itu kan baru satu bangunan. Ini abniyah, artinya itu bentuk jamak pada bina. Dia dihalangi oleh bangunan-bangunan. Tapi dia masih dalam satu masjid. Nafidah, abniyatun nafidah, ughliqa abwabuha, pintu-pintunya. Mana kisahnya? Apa misalnya buat seperti itu? Satu bayangkan kejadiannya. Dia berada di satu masjid, imam dan makmum satu masjid. Tapi antara imam dan makmum terhalang oleh bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan itu nyatu satu sama lain. Pintu-pintunya terkunci semua.
bagaimana tingginya tasawuf daripada musannif sampai anda nggak bisa bayangkan bentuk kejadian seperti apa. Benar Masjid Raya Sumbar ada berapa bangunan di sini? Tiga bangunan. Nah, bangunan paling bawah ada berapa bangunan? Satu bangunan. Satu bangunan itu berapa kamar? Dia si imam sholat di lantai 1, si makmum sholat di lantai akhir, di dalam ruang pustaka. Nah, apa hukum sholatnya? Sah. Kalau itu masjid. Nah, hanya untuk masjid, yang lain tidak. Wakilah Pendapat kedua menyatakan tidak sah pada masalah pintu yang dikunci, dan apabila tidak ada jendela, saya tidak dihitung bangunan yang menggabung bagi keduanya itu masjid yang sama. maksudnya apa itu? Apabila tidak ada jendela, saya tidak dihitung itu, saya tidak dihitung itu bangunan yang menggabungkan bagi keduanya itu masjid yang sama. Nah, maksudnya apa? Masih tentang pembahasan pendapat yang kedua ini, yang menjabat pembahasan yang menguraikan tentang pendapat kedua ini, tentang masalah pintu yang dikunci. Pada masalah Pintu yang dikunci, pintu yang dikunci. ya, tidak sah berjamaah kalau pintu yang dikunci. Apabila tidak ada Wa idza. Kalau apabila ada wa, itu mananya wa apa? Wa yang setelahnya fi'il. tidak. Tidak setelah mubtada. Wa setelah fi'il. Istitnaf. Kalau istitnaf maknanya pembahasannya ke depan, nggak ada hubungan lagi belakang. Itu apabila kita jumpai waw istitnaf atau ibtida. Jadi pembahasan tersendiri, tapi masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Wa idza lam takun nafidatan la yu'addul jami'u. Itu tinggal titiknya. La yu'addul jami'u lahuma masjidan wahidan. Apabila tidak ada jendela, niscaya tidak dihitung bangunan yang menggabungkan bagi imam dan makmum itu masjid yang sama. Maksudnya? Contohnya masih dalam satu masjid tadi, cuman contoh yang tadi imam berada di bagian lantai 1 dan makmum berada lantai 2. Ketika tidak ada jendela, contohnya seperti imam salat di depan, kemudian makmum berada salat di teras masjid, maka salat dan salat makmum mengikuti imam itu tidak sah mengikutnya karena tidak ada jendela, karena tidak disamakan, karena tidak dikatakan satu masjid yang sama.
masjid gak ada jendela, TV-nya juga gak ada. Terasnya ada, bagian dalamnya ada, tapi pintunya gak ada, jendelanya gak ada. Bagaimana caranya itu? Ada suara. Coba ngobrol. Suruh berdiri.